1 dalam presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan nasionalisme di Timur Tengah. Dan untuk studi kasusnya kita memilih negara Turki, yang dimana negara Turki ini tuh punya sejarah yang panjang mengenai nasionalisme dan perbentukannya sebagai negara yang modern. Saya di sini berperan sebagai editor dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa-apa aja yang akan kami bahas dalam bab pendahuluan ini. Yang pertama itu ada boundaries of system. Kami memilih Bruce Lucet yang menjelaskan bahwa suatu kawasan akan disebut sebagai kawasan jika memiliki kedekatan geografis, homogenitas sosiokultural, kesamaan sikap politik atau perilaku eksternal, institusi-institusi politik, dan ketergantungan ekonomi. Selanjutnya dalam presentasi bab pendahuluan kali ini juga akan membahas tentang nasionalisme di Timur Tengah. Mulai dari penjelasan tentang nasionalisme itu apa, sampai bagaimana nasionalisme ini muncul di Timur Tengah hingga berdampak pada negara Turki. Negara Turki sendiri yang seperti kita ketahui mempunyai sejarah yang panjang, terutama berkaitan dengan Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire, yang dimana muncul revolusi lewat pemimpinnya atau tokohnya yaitu Mustafa Kemal Pasha dengan organisasinya yaitu Gerakan Turki Muda. Dan dari sana akan dibahas secara lebih dalam mengenai runtuhnya kerajaan Utsmaniyah. Dan lewat bab pendahuluan ini kita juga menjabarkan konsep apa yang kita pakai, yaitu Imagine Community dari Benedict Anderson. Kemudian ada Kemalism atau aliran politiknya Mustafa Kemal Atatürk yang membuat negara Turki sekarang menjadi modern. Di sini kami juga akan membahas perkembangan negara Turki di masa setelah munculnya nasionalisme di Timur Tengah tersebut, atau setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah. Sekian. Di sini saya di SKLA bersama kawan saya Rizky Nur Fahmi akan menjelaskan tentang boundaries of system dari pemaparan kelompok kami. Kami di sini memilih pendapat dari Bruce Lucet mengenai apa itu suatu kawasan. Dia memaparkan yang pada intinya dapat disimpulkan menjadi 5 poin. Apa itu kawasan? Yaitu di sana ada kedekatan geografis, homogenitas sosiokultural, kesamaan sikap politik atau perilaku eksternal, institusi-institusi politik, dan ketergantungan ekonomi. Dari sini saya akan menjelaskan tentang poin kedekatan geografis. Timur Tengah sendiri tidak ada batasan formal yang secara jelas menjelaskan dari mana sampai mana Timur Tengah itu. Namun yang umum dipahami adalah bahwa Timur Tengah adalah kawasan di sekitar Asia dan mencakup juga beberapa Afrika Utara. Untuk lebih jelasnya, pada era modern ini, negara yang kini dikenal sebagai Timur Tengah diantaranya adalah Saudi Arabia, Irak, Iran, Kuwait, Jordania, Turki, lalu memasuki daerah Afrika Utara seperti Sudan, Mesir, Libya, Algeria, Maroko, dan Yaman, gitu. Yaman masuk ke daerah Asia. Lalu dalam hal sosiokultural, bahwasannya Timur Tengah ini dikenal sebagai pusat peradaban Islam, di mana memang Timur Tengah selain Islam ada beberapa agama besar yang lahir dan tumbuh kembang di sana, yaitu agama yang kini disebut sebagai agama Abrahamik, yaitu Islam, Kristiani, dan Yahudi. Hingga saat ini data kami menjelaskan bahwa sebagian besar penduduk Timur Tengah beragama Islam. Di antaranya Saudi Arabia 99% penduduknya adalah Muslim, Sudan sebesar 95% Muslim, Mesir sebesar 90% Muslim, Irak sebesar 99% Muslim, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya mayoritas adalah Muslim. Ada juga beberapa negara yang di dalamnya terdapat penduduk yang beragama Kristiani dan Yahudi, seperti di daerah Israel atau Palestina. Dan juga dari peradaban Muslim itu sendiri, beberapa kerajaan pada masa lalu secara historis telah berkembang seperti kerajaan Umayyah, Utsmaniyah, Abbasiyah yang cakupannya hingga meraih hampir apa yang kita kenal sekarang sebagai Timur Tengah. Jadi sesungguhnya Timur Tengah adalah gabungan dari kesamaan budaya yang lahir dan berkembang sejak masa lalu, sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam berdiri. Oleh karenanya peradaban Muslim sangat mempengaruhi perkembangan sosiokultural Timur Tengah yang tidak hanya menghasilkan kesamaan
kepercayaan main Islam, tapi juga melahirkan peradaban Islam itu sendiri yang di dalamnya terdapat kesenian Islam, seni budaya, adat istiadat Islam, dan hal-hal kultural lainnya. Lalu selain itu juga seperti yang saya katakan tadi, kedekatan geografis di Timur Tengah ini bahwasanya mereka untuk daerah sekitar Asia, Saudi Arabia, Jazirah Arab maksud saya, Jazirah Arab ini berbatasan dengan di sebelah utaranya ada Kazakhstan, lalu di sebelah selatan ada Semenanjung Arab, dan Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang dikenal sebagai pusat dari Timur Tengah itu sendiri. Seperti negara-negara yang era modern ini yang termasuk di dalamnya adalah Saudi Arabia, Iran, Irak, Yaman, lalu Uni Emirat Arab, Qatar, dan lain sebagainya. Lalu ada juga daerah Asia Barat lainnya seperti Afghanistan, Pakistan juga seringkali dikategorikan sebagai bagian dari Timur Tengah. Selain juga daerah-daerah yang dikenal sebagai dengan istilah Maghribi, ini daerah-daerah Afrika Utara seperti Mesir dan Sudan. Itu pun termasuk dalam wilayah Timur Tengah. Oleh karenanya dari situ dapat kita simpulkan mana yang dikatakan sebagai wilayah Timur Tengah sebagaimana yang tertera dalam peta yang kami cantumkan dalam PowerPoint kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya akan menjelaskan konsep dari Muhammad SKLA yang tentang Point of System dari Bruce Russell. Di sini Bruce Russell membagi 5 karakteristik di Timur Tengah. Yang pertama yaitu kesamaan geografis, homogenitas sosial kultur, terus ada kesamaan sikap politik, institusi politik, dan yang terakhir adalah ketergantungan ekonomi. Saya akan melanjutkan yang tentang kesamaan sikap politik atau perilaku eksternal. Kesamaan sikap politik di Timur Tengah ini terlihat ketika terjadinya Arab Spring yang ada di Timur Tengah. Yang terjadi pertama kali di Indonesia, terlihat sekali kesamaan sikap politik ini dengan semakin menyebarnya dan semakin cepat menyebarnya Arab Spring. Mungkin mereka berpikiran, negara-negara Timur Tengah ini berpikiran bahwa sistem politik yang terbaik itu adalah demokrasi dan menentukan rezim-rezim yang ada. Terus yang berikutnya itu institusi politik. Negara Timur Tengah tergabung dalam institusi politik yaitu Liga Arab. Di Liga Arab sendiri terbentuk karena untuk kesejahteraan Timur Tengah sendiri, dan kemudian dibentuklah Liga Arab. Terus yang terakhir itu ada ketergantungan ekonomi. Ketergantungan ekonomi di sini terlihat dari negara Timur Tengah yang cenderung mengekspor minyak, dan kemudian mereka membentuk sebuah lembaga yaitu OPEC untuk mengumpulkan negara-negara pengekspor minyak di dunia agar minyak bisa mereka kuasai dan bisa mensejahterakan negara-negara mereka. Di sini terlihat bahwa adanya ketergantungan ekonomi dengan dibentuknya OPEC tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya. I'm gonna give you my heart. Halo, di sini saya Widiarti akan menjelaskan mengenai research mengenai pendidikan. Pertama itu saya akan menjelaskan mengenai nasionalisme. Di mana nasionalisme adalah sebuah paham yang dapat menciptakan suatu kedaulatan negara yang biasanya diwujudkan oleh sekelompok orang yang memiliki satu ideologi ataupun konsep identitas yang sama, atau penggabungan dari beberapa persamaan identitas dan biasanya mempunyai kepentingan nasional bersama dan keinginan untuk kemerdekaan bersama. Nah, tujuan gerakan nasionalisme di Arab ini sendiri adalah persatuan dan untuk kemerdekaan. Di Timur Tengah, gerakan nasionalisme hadir di abad ke-19 dan muncul gerakan pan-Arabisme yang diterapkan oleh Gamal Abdel Nasir yang memiliki keinginan untuk menyatukan semua bangsa di dunia Arab. Pan-Arabisme ini adalah suatu ideologi yang dilandasi atas semangat nasionalisme Arab sebagai kesatuan yang utuh.
kemudian dunia Arab ini menjunjung tinggi nasionalisme untuk merubah sistem politik yang ada. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki. Saya di sini akan menambahkan apa yang telah dijelaskan oleh saudara Widya mengenai alasan kenapa kelompok kita memilih nasionalisme di Timur Tengah dan studi kasusnya yaitu nasionalisme di Turki. Nah, dalam kajian hubungan internasional, kami menganggap bahwa nasionalisme itu merupakan suatu kajian yang penting untuk dipelajari, merupakan suatu kajian yang komprehensif, yang relevan untuk dipelajari hingga saat ini. Kenapa? Nasionalisme itu sendiri timbul karena banyak faktor. Tentunya sebagaimana pembahasan mengenai kawasan Timur Tengah yang dinobatkan sebagai kawasan yang memiliki karakteristik tertentu, baik itu karena adanya kedekatan wilayah antar negara di Timur Tengah, ataupun karena adanya suatu ideologi yang sama, ataupun yang lainnya. Maka di dalam Timur Tengah, kawasan Timur Tengah itu sendiri yang terdiri dari berbagai negara, yang dari mulai Afrika Utara, ada di bagian daerah negara-negara Balkan, ataupun di Timur Tengah itu sendiri. Nah, kemudian melanjutkan mengenai nasionalisme di Timur Tengah, khususnya Turki, tentunya pada kami ambil dari sejak adanya Turki Utsmani, di mana Turki Utsmani ini merupakan suatu kerajaan Islam terakhir yang muncul di abad 14. Nah, selama abad 14 hingga abad 19, kerajaan Turki Utsmani ini memiliki kejayaan yang makmur, yang dinobatkan sebagai negara adidaya juga, yaitu negara Turki. Namun pada di awal abad 19, tepatnya pada tahun 1906-1908, di mana Turki Utsmani ini mulai runtuh kejayaannya. Mengapa? Karena di situ sudah tidak ada lagi sultan-sultan atau raja yang cakap, yang kuat, dan bisa mengkoordinir wilayah yang begitu luasnya. Nah, karena wilayahnya di Timur Tengah ini sendiri yang begitu luas dan kurang adanya sultan-sultan yang bisa mengkoordinir semuanya, maka di pihak pusat kerajaan itu sendiri terdapat pemberontakan. Salah satunya yaitu tentara dari Mesir yang memberontak dan tidak membela lagi kerajaannya sendiri, melainkan ada banyaknya separatis pihak-pihak tertentu yang akhirnya memunculkan nasionalisme di salah satu negara. Nah, salah satunya yaitu dengan adanya Revolusi Prancis, di mana negara-negara seperti Mesir, Rumania, Serbia, dan yang lainnya tuh mulai muncul merdeka. Nah, muncul nasionalisme di kawasan Timur Tengah pada saat itu. Nah, terkait dengan pembahasan kami yaitu Turki. Nah, Turki ini pada saat itu termasuk ke blok sentral, yaitu di blok pihak Jerman, di mana pas Perang Dunia Pertama Jerman runtuh, otomatis para pihak sekutu seperti Rusia, seperti Prancis, Inggris tentunya ada effort lebih untuk menjajah Turki, di mana Turki kalah berbarengan dengan Jerman di Perang Dunia Pertama. Nah, pada saat itu pengaruh kolonialisme di Timur Tengah ini sendiri, khususnya di Turki, begitu kuat, di mana para sekutu tuh menyerang beberapa wilayah di Turki, sehingga memunculkan suatu ketakutan tersendiri bagi masyarakat Turki, khususnya yang awalnya memiliki kejayaan saat Turki Utsmani ada. Nah, oleh karena itu muncullah suatu kaum terpelajar, yaitu Mustafa Kemal Pasha. Nah, kemudian dengan adanya para kaum muda terpelajar di Turki ini memunculkan suatu semangat baru bagi nasionalisme di Turki, di mana dengan adanya seorang tokoh muda yaitu bernama Mustafa Kemal Pasha,
seolah dia tuh sebagai pelopor pergerakan nasionalisme di Turki, di mana dia tidak ingin adanya penjajahan lagi, tidak ingin adanya koloni yang uh, yang berasal dari dampaknya kekalahan di Perang Dunia Pertama. Tentunya dia mendirikan suatu organisasi kaum muda terpelajar di Turki. Dia juga kayak dia juga otomatis ingin sekali mengordinir semua bidang baik ekonomi, politik, sosial, dan menyebarkan paham-paham nasionalisme di Turki itu sendiri. Nah, itulah mungkin suatu beberapa alasan mengapa kami membahas nasionalisme di Timur Tengah. Salah satu contoh kasusnya yaitu Turki, di mana itu merupakan suatu kajian hubungan internasional yang memiliki dampak dan pengaruh yang besar bagi sistem tatanan hubungan internasional itu sendiri, di mana dengan adanya muncul negara-negara yang merdeka di Timur Tengah, tidak lain pasti akan terpengaruh terhadap aktor lainnya. Nah, di mana sebagaimana hubungan internasional itu sendiri, selain adanya pengaruh, juga adanya hubungan atau interaksi yang intens antar setiap aktornya. Nah, demikian presentasi dari saya. I don't care, go on and tear me apart. Selamat siang, saya Kurniawan Prasetyo. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sistematika buku dari kelompok saya. Sistematika buku dari kelompok saya sendiri masih sedikit kasar, terdiri dari 5 bab inti, yang salah satu yang diantaranya adalah sejarah nasionalisme, Timur Tengah sebelum nasionalisme, hadirnya nasionalisme di Timur Tengah, teori analisis dan studi kasus dalam buku kami yaitu Turki. Untuk sistematika tulisan buku yang pertama itu bab 1 akan dijelaskan mengenai sejarah nasionalisme. Dikemukakan bahwa setidaknya menurut Benedict Anderson yang dinamakan sebagai negara atau national identity adalah imagined community, yaitu sebuah kesadaran secara imajinatif yang diakui oleh sebagian besar masyarakatnya bahwa mereka adalah satu. Kemudian beranjak ke bab 2 yang akan menjelaskan mengenai Timur Tengah sebelum nasionalisme. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana Timur Tengah kemudian berkembang sebelum adanya nasionalisme, yaitu lebih tepatnya pada zaman kekhalifahan. Kemudian bab ketiga akan dijelaskan mengenai sejarah nasionalisme kemudian muncul dalam Timur Tengah, yang kemudian ditandai dengan bentuk negara Timur Tengah yang kemudian lepas dari bentuk monarki dan kekhalifahan yang berubah menjadi negara republik atau negara yang bersifatkan demokratis, seperti dicontohkan oleh Mesir dan Turki. Di bab keempat kemudian akan dijelaskan mengenai teori analisis yang belum kami dapatkan, apa detail atau apa kekhususan atau apa yang menjadi fokus dalam buku kami mengenai apa yang kemudian menganalisis nasionalisme di Timur Tengah ini. Kemudian di bab terakhir, di bab 5 akan dijelaskan mengenai studi kasus dari kelompok kami, yaitu nasionalisme di Timur Tengah, yang akan kami fokuskan kepada negara Turki, di mana sebelumnya Turki ini merupakan salah satu bagian dari wilayah kekhalifahan Ottoman atau kekaisaran Ottoman, atau dalam bahasa Arab disebut Kekaisaran Utsmani, yang kemudian runtuh akibat adanya gerakan Kemalisme yang didorong oleh adanya Mustafa Kemal. Mustafa Kemal sendiri bernama Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian menjadi tokoh revolusionis Turki yang akan mendirikan negara Turki yang sekarang ini.